Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Betapa kita bersyukur hari ini kesempatan kembali kita boleh bersekutu. Baik yang ada di rumah Tuhan di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita membuka kitab kita dari surat Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal 1, pasal yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15 saya bacakan berbunyi demikian. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan oleh karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi. Bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menyunatkan menghasut kamu, mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini, hidup dalam kasih karunia seutuhnya. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pikirkan tentang kasih karunia? Kalau kita mendengar kasih karunia, apa yang kita pikirkan? Berbicara tentang kasih karunia, adalah merupakan satu pemberian yang bukan karena jasa, bukan karena perjuangan, bukan karena kebaikan, bukan karena kerja keras, tapi semata-mata oleh karena apa? Kemurahan Tuhan, semata-mata oleh karena apa? Belas kasihan Allah. Dan itu yang disebut apa? Kasih karunia. Dan dikatakan apa? Seutuhnya. Kata seutuhnya apa? Mencakup seluruh segi hidup kita. Tidak ada sesuatu dalam diri kita terlepas dari kasih karunia Allah. Itu yang namanya seutuhnya. Maka Bapak Ibu, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian memahami kasih karunia Allah seutuhnya. Mengerti akan kasih karunia Allah seutuhnya.
Maka mengingatkan kita yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang bisa kita banggakan. Ini yang pertama. Ya. Mengerti, memahami, mengakui akan kasih karunia Allah seutuhnya, mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Tidak ada sesuatu kemegahan. Ya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, apa yang kau punya yang tidak engkau terima? Apa yang kau miliki yang tidak engkau terima? Kalau memang engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Itu nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Apa yang kau miliki yang tidak engkau terima? Apa yang kau punya yang tidak engkau terima? Memang pernah ada seorang bapak mengatakan begini, Pak, kalau saya tidak berjuang mana mungkin saya seperti ini. Kalau saya tidak bekerja keras mana mungkin saya mencapai seperti ini. Kalau saya tidak banting tulang mana mungkin saya mencapai seperti ini. Saya katakan betul, Pak. Ya. Ya. Betul, Bapak harus kerja keras. Bapak punya mobil oleh karena apa? Bapak kerja keras. Bapak bisa punya rumah oleh karena apa? Bapak bekerja keras. Tapi saya katakan, pernahkah Bapak memikirkan, pernahkah Bapak merenungkan, mengapa saya bisa bekerja keras? Mengapa saya bisa kerja keras? Pujian kita tadi, bukan kekuatanku. Ya. Maka kekuatan itu adalah kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah kita kuat, dan karena kita kuat, kita bisa berjuang. Betul? Tapi dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan katakan apa? Jangan kau katakan dalam hatimu oleh karena kekuatanku. Jangan kau katakan dalam hatimu oleh karena kekuasaanku. Ingatlah kepada Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh segala sesuatu. Jadi memang ada perjuangan. Ada perjuangan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya senang pujian tadi. Tidak ada kekuatan kita. Tidak ada kesanggupan kita. Tidak ada kemampuan kita. Kesanggupan kita, kekuatan kita adalah pemberian Tuhan. Itu kasih karunia. Jadi tidak akan pernah saudara memiliki mobil jatuh dari surga, betul? Saya percaya di sini tidak ada yang punya rumah jatuh dari surga. Semua karena kerja keras. Semua karena berjuang. Tapi ingat Bapak Ibu sekali lagi saya katakan. Mengapa saya bisa berjuang? Mengapa saudara bisa berjuang? Mengapa kita bisa berjuang? Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan. Ya. Bapak Ibu. Ya. Saya ingat. Dulu saya lama tugas di Manado. Seorang bapak yang suksesnya luar biasa. Ia seorang pengusaha ya, yang luar biasa suksesnya. Tapi tatkala ia jatuh sakit, ya, pernah ia tinggal di rumah kami selama 3 minggu. Selama ia tinggal di rumah itu, maaf, sangat merepotkan. Merepotkan oleh kenapa? Kami tidak bisa berkomunikasi, susah berkomunikasi. Kenapa? 20 kali dia ngomong, saya tidak bisa tangkap apa maksudnya. Karena apa? Tatkala ia jatuh sakit, makin hari lidahnya makin pendek. Dan saya ingat pada waktu dia meninggal itu, tinggal tulang dibungkus kulit. Sejak itu saya belajar, itu Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17. Jangan kau katakan dalam hatimu oleh karena kekuatanku. Karena apa? Waktu kami makan sama-sama. Ternyata apa? Untuk masukkan 1 sendok nasi ke mulut itu pun dia tidak sanggup. Hanya begini. Jadi saya istri saya gantilah menyuapi dia. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama kita belajar hari ini. Mengerti kasih karunia Allah. Menyadari kasih karunia. Mengakui kasih karunia. Yang pertama. Jangan pernah ada bibit kesombongan. Amin. Jangan pernah ada bibit kesombongan dalam hidup kita. Ya.
Semua karena kasih karunia. Kita ingat Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena jasa-jasamu. Karena kasih karunia. Oleh sebab itu jangan ada yang memegahkan diri. Ini catatan pertama yang saya bagikan untuk kita pagi ini. Mengerti kasih karunia Allah. Menyadari kasih karunia. Mengakui kasih karunia. Membuat kita menjadi orang rendah hati. Amin. Dan Alkitab mencatat. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Allah menantang orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua. Berbicara tentang kasih karunia seutuhnya. Berbicara tentang kasih karunia seutuhnya. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan pagi ini. Jangan menyanyiakan. Ya, itu nasihat Paulus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia. Maka dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima tadi. Ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kalimat yang sangat menarik perhatian saya. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Bapak Ibu, kasih karunia itu sesuatu yang sangat bernilai. Kasih karunia itu sesuatu yang sangat mahal. Bukan murahan. Bukan murah. Paulus dengan tegas mengatakan apa? Kamu sudah merdeka, kita sudah merdeka. Karena apa? Karena kasih karunia. Karena kasih karunia saya diselamatkan. Karena kasih karunia saudara diselamatkan. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Tapi menyadari, mengerti akan kasih karunia Allah seperti itu. Paulus katakan apa? Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Berdirilah teguh. Itu artinya apa? Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia. Saya secara pribadi, makin saya ingat, makin saya renungkan, makin saya kembali melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan menebus, bagaimana Tuhan mengangkat saya menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Membuat saya makin kagum, membuat saya makin hormat kepada Tuhan. Dan salah satu tanda kagum kita, hormat kita kepada Tuhan, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Seorang ibu pernah bertanya begini, Pak, apa sih tandanya orang menghormati Tuhan? Saya katakan, tandanya orang menghormati Tuhan, menghargai pengorbanan Yesus. Tandanya orang menghormati Allah, Pak, jaga kekudusan hidup. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan telah perjuangkan untuk kita. Ya. Bapak Ibu, kalau saya ingat kembali saya bagaimana kasih karunia Allah yang saya terima. Yang membuat saya bisa berdiri di sini pada hari ini. Ya. Bagi saya sesuatu yang luar biasa. Ya. Ya. Saya menyadari kasih karunia Allah dan menikmati kasih karunia Allah dengan khotbah yang sangat sederhana. Itu peristiwa itu 10 Agustus tahun 72. Ya. Ya. Khotbah yang sangat sederhana. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa saya mengalami kasih karunia Allah? Mengapa saya mengalami? Ya. Tatkala seorang hamba Tuhan menguraikan firman Allah dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-9. Ya. Ya. Kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Ya. Dan diuraikan bagaimana kasih karunia Allah itu boleh sampai kepada saya. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Maka Bapak Ibu mengerti, menyadari akan kasih karunia Allah. Membuat kita memiliki makin sikap kita makin jelas. Ya. Yang saya mengerti,
orang yang mengerti kasih karunia Allah, orang yang menyadari kasih karunia Allah, takut berbuat dosa. Amin. Takut berbuat dosa. Maka Paulus katakan apa? Jangan mau lagi dikenakanku perhambaan. Kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan, kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Hargailah itu, hormati akan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu, makin kita menghormati Allah, makin kita menghargai kasih karunia Allah. Bukankah kelimpahan itu akan makin kita nikmati? Ya. Karena satu ayat yang sungguh terus memberkati saya. Itu tertulis dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Firman Allah katakan apa? Barang siapa menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Barang siapa menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Nah sekali lagi saya katakan, cara kita untuk menghormati Allah yang paling jelas adalah menghargai pengorbanan Yesus. Menghargai pengorbanan Yesus. Ya, ya. Maka saya katakan, ya, rasanya makin berat hidup ini sesudah kita mengalami kasih karunia Allah daripada sebelum kita mengalami kasih karunia Tuhan. Betul, bagi saya itu. Rasanya hidup ini jauh lebih berat setelah saya dalam Tuhan daripada dulu sebelum dalam Tuhan. Ya. Kalau dulu sebelum dalam Tuhan, bohongnya orang kanan kiri tidak masalah. Tipu orang kanan kiri tidak masalah. Ya. Tapi setelah kita mengerti kasih karunia Allah, betapa beratnya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mengerti, menyadari akan kasih karunia Allah akan membuat kita makin memiliki satu sikap. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Ya. Saya ingin katakan dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 itu, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita menghadirkan diri kita. Jangan bodoh, kata Paulus. Usahakanlah supaya apa? Supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, kata Paulus. Usahakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Kita tahu Bapak Ibu, kasih karunia yang kita terima seutuhnya membuat kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi kita hidup bagi Tuhan. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi kita hidup bagi Tuhan. Bagi saya secara pribadi, mengakui Yesus telah mati bagiku. Itu berarti saya punya tanggung jawab. Saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi saya hidup bagi Tuhan. Itu berdasarkan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Kristus telah mati supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Maka menyadari akan kasih karunia Allah, mengerti akan kasih karunia Allah, mengingatkan kita. Jangan turuti apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Jangan turuti apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Itu mengerti, itu menyadari, mengakui akan kasih karunia Allah seutuhnya. Bahwa hidupku tidak lagi hidup untuk diriku, tapi aku hidup bagi Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, hargailah kasih karunia Allah. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima seutuhnya. Lalu yang ketiga, mengerti, menyadari akan kasih karunia Allah seutuhnya. Membuat kita dan mengerti betapa kita menikmati hidup ini, hidup yang sangat menyenangkan. Ya. Saat yang saya mengerti bahwa mengerti kasih karunia Allah memberikan kita satu jaminan, memberikan kita satu kepastian
Bagaimana Allah itu bertanggung jawab, bagaimana Allah itu memelihara hidup kita. Ya. Tatkala ia mati, tatkala ia bangkit, maka kita memiliki satu hidup yang namanya hidup penuh pengharapan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, Rasul Petrus mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Dari hidup kematian kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi tiap kali kita ingat kasih karunia Allah, memberikan kita satu hidup yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita semua sepakat, tidak ada hidup yang lebih menyenangkan, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup yang namanya punya pengharapan. Amin. Tapi sebaliknya, hidup yang paling menyiksa, hidup yang paling membuat kita menderita adalah hidup di mana sudah tidak punya pengharapan. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini. Kasih karunia Allah seutuhnya mengingatkan kita betapa kita bersyukur. Kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Ya. Pengharapan itu membangkitkan semangat. Pengharapan itu memberikan kekuatan. Pengharapan itu membuat kita terus bersuka cita. Karena apa? Punya pengharapan. Dan itu juga dialami oleh Paulus. Sehingga walaupun Paulus itu mengalami tekanan, ia mengalami sukacita. Bahkan tatkala ia di penjara pun ia bisa bernyanyi. Oleh karena apa? Ia punya pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Kasih karunia Allah seutuhnya, hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia berarti apa? Hidup di dalam pengharapan. Ada satu ayat yang serasa semua kita kenal, itu Roma pasal 8. Ayat yang ke-32. Roma pasal 8 ayat 30 katakan apa? Ya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan yang lain? Bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi mengerti kasih karunia, menyadari akan kasih karunia, mengingatkan kita punya pengharapan. Ya. Ada tantangan, tapi ada pengharapan. Ada pergumulan, tapi ada pengharapan. Ada masalah, tapi ada pengharapan. Ya. Pengharapan inilah yang membuat Paulus katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam bangsa kita, kita percaya ada rencana Tuhan yang indah, ada maksud Tuhan yang indah. Maka Bapak Ibu, mengerti kasih karunia Allah seutuhnya membuat kita tidak lagi terpaku melihat yang kelihatan, tapi melihat yang tidak kelihatan. Ya. Saya terus belajar itu, melihat yang tidak kelihatan. Ya. Ini yang membuat apa? Ada semangat, ada kekuatan. Ya. Pada waktu Paulus katakan apa? Kami ditindas, kami dianiaya, kami kelaparan, kami telanjang segala macam. Lalu Paulus katakan apa? Kami tidak pernah tawar hati. Tidak pernah tawar hati. Karena apa? Paulus katakan apa? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Itu kasih karunia. Tuhan memampukan kita melihat di balik semua yang Tuhan izinkan. Ada berkat Tuhan. Ya. Ya. Kalau Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7, ya, tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tanpa ada maksud Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tanpa ada maksud Tuhan. Dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita. Ya. Ya.
Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada maksud Tuhan. Ya. Bapak Ibu, seorang bapak tatkala ia selesai operasi jantung, ya, 2 hari kemudian dia bertelepon saya. Saya bersyukur Pak Pendeta. Sekarang saya menyadari, maka saya menyadari betapa saya bersyukur, saya beriman kepada Yesus. Saya bersyukur, saya beriman kepada Yesus. Bapak Ibu, pertanyaan untuk hari ini, adakah kita juga termasuk bersyukur untuk beriman kepada Yesus? Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan izinkan tanpa ada maksud Tuhan. Itu mengerti kasih karunia Allah seutuhnya. Ya. Karena Bapak Ibu, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah. Amin. Rancangan Tuhan itu begitu sempurna. Ya, ya. Saya pun secara pribadi kalau saya lihat dalam perjalanan hidup, ya, tantangan pergumulan, ya, ya, termasuk sakit penyakit. Ya. Tapi makin saya melihat bagaimana rencana Tuhan yang indah. Ya. Saya ingat dulu tatkala ayah dan ibu saya dipanggil oleh Tuhan dalam jarak yang sangat dekat, hanya 5 minggu. Ayah saya meninggal pas saya sedang ujian terakhir di sekolah teologi di Batu. Ya, ya. Dan 5 minggu kemudian ibu saya dipanggil oleh Tuhan tanpa saya tahu. Ya. Waktu ayah saya dipanggil oleh Tuhan saya sudah rela. Ya, ya. Saya waktu itu rektor kami waktu itu namanya Pak Dr. Marsinuman. Dia katakan, saudara pulang atau terus ujian. Toh saudara pulang pun tidak akan ketemu lagi bapakmu. Saya teruskan ujian. Ya. Setelah ujian, saya rindu untuk pulang karena ibu saya katakan pulang. Ya. Ya. Saya tidak bisa menyangka. Ya. Setengah jam sebelum saya tiba, ibu saya dikubur tanpa saya tahu. Ya. Kalau saya singgah 2 hari di Jakarta, ya. Waktu itulah ibu saya dipanggil Tuhan. Tidak ada komunikasi. Karena mereka juga tidak tahu di mana saya berada. Pertama ada pikir, kok saya katakan Tuhan, kok seperti ini? Ya. Ya. Karena dua-duanya ada sakit. Bapak saya meninggal, ya pagi-pagi dibanguni, tidak ada lagi. Ya. Ya. Ibu saya hanya pulang dari sawah, ya. Sore-sore dia rasanya sedikit demam, ya. Meninggal. Ya. Tapi luar biasa. Ya. Maka tiap kali saya melihat orang-orang tua, saya kagum. Hati saya begitu dekat. Ya. Karena saya pikir, kalau dulu ibu saya masih ada, kalau bapak saya masih ada. Ya. Bapak ibu, semua Tuhan buat indah. Ya. Ya. Demikian juga, waktu Tuhan izinkan saya sakit. Ya. Ya. Tuhan izinkan selama 3 minggu, 3 bulan, harus di tempat tidur. Ya. Ya. Tidak gampang. Tapi saya bersyukur makin saya mengerti apa artinya orang sakit. Bagaimana perasaan orang sakit. Jadi ini pengharapan kita. Jangan lihat yang kelihatan tapi lihat yang tidak kelihatan. Itu kasih karunia. Ya. Tuhan berikan kita satu kemampuan memahami, mengerti rencana Tuhan. Memahami, mengerti rencana Tuhan. Itulah membuat hidup ini menjadi indah. Hidup ini sangat menyenangkan. Lalu yang keempat, yang terakhir. Ya. Mengerti, menyadari, mengakui akan kasih karunia seutuhnya. Ya. Memberikan kita satu kehidupan. Dalam satu tujuan yang pasti. Untuk apa saya hidup? Untuk apa kita hidup? Ya. Dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-13, berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mengerti arti kesempatan. Mengerti arti kesempatan. Untuk apa kesempatan ini bagiku? Untuk apa kesempatan ini bagi saudara?
Jadi mengerti akan kasih karunia di sini mengingatkan kita satu hidup yang bernilai, satu hidup yang berkualitas, satu hidup yang berarti. Dan bagi saya, bagi kita semua, nilai hidup kita, kualitas hidup kita adalah ditentukan bagaimana hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Hidup jadi berkat, hidup melayani. Dan Bapak Ibu, saya percaya inilah satu kebahagiaan hidup. Tatkala kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tapi kita hidup bagi orang lain. Saya percaya dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, luar biasa indahnya. Ada pernah seorang bapak dalam 2 tahun 7 kali pindah gereja, tidak tanggung-tanggung. 2 tahun 7 kali pindah. Saya katakan, Pak, kok hebat sekali, Pak. Dikatakan apa? Saya belum menemukan yang cocok. Apa yang tidak cocok, Pak? Ya, saya belum menemukan cocok. Ini tidak mengerti kasih karunia. Saya katakan apa? Itu menunjukkan Bapak egois, Bapak mementingkan diri, Bapak hanya hidup untuk fokus kepada diri sendiri. Orang yang egois, orang yang hidup untuk diri sendiri tidak akan pernah puas. Saya katakan kepada Bapak itu, Pak, jangankan pendeta, jangankan gereja, jangankan jemaat, dengan istrimu pun pasti banyak tidak cocok. Betul? Saya katakan jangan dengan jemaat, jangan gereja. Orang suami istri pun banyak tidak cocok. Betul? Ya, bersyukurlah saudara yang terus cocok. Ya, saya istri saya, kami sudah 37 tahun pernikahan. Apa cocok? Banyak ada cocok. Kalau dipikirkan secara manusia kami sangat cocok. Ya. Sama-sama orang Karo, satu suku. Ya. Rumah kami di Medan tetangga. Ya. Rumah istri saya nomor 31, kami nomor 28. Di jalan yang sama. Ya. 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 Sama-sama pendeta. Ya. Dulu istri saya pegawai negeri. Ya. Tapi syarat peraturan daripada yayasan di mana saya pelayanan itu harus full. Lepaskan itu pegawai negerinya. Masuk sekolah teologi ke Batu. Ya. Sama-sama kami pendeta. Ya. Waktu kami S2, kami satu bangku. Luar biasa. Tapi cocok, banyak ada cocok. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Kalau kita mengerti akan kasih karunia Allah. Di sini. Layanilah. Ya. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi fokusnya bukan lagi untuk kepentingan kita, bukan lagi untuk kesenangan kita. Tapi hidupku berarti untuk orang di sekitarku. Itulah mengerti kasih karunia. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Satu yang saya belajar dari Paulus. Kalau kita baca Filipi pasal 1. Ayat yang ke-25 Paulus katakan apa? Dalam keyakinan ini taulah aku sekarang. Aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan diam bersama-sama kamu. Supaya kamu makin maju. Jadi mengerti akan kasih karunia seutuhnya. Mengingatkan kita. Jangan hidup untuk diri sendiri. Amin. Pastikan hidup kita jadi berkat. Pastikan hidup kita berarti untuk orang lain. Dan saya percaya Bapak Ibu. Salah satu kebahagiaan hidup kita adalah tatkala apa? Tatkala hidup kita membahagiakan orang lain. Amin. Tatkala kita membahagiakan orang lain, itu satu kebahagiaan. Maka 4 catatan hari ini yang saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Baik yang kita boleh berkumpul hari ini, maupun bagi semua jemaat Tuhan di tempat saudara masing-masing. Ya. Ya. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Ya. Mari kita belajar terus untuk saling merendahkan diri. Karena apa? Mengerti kasih karunia. Yang kedua, hargailah pengorbanan Yesus yang Tuhan telah buat untuk kita. Dan yang ketiga, milikilah terus dalam pengharapan. Dan yang keempat, pastikan hidup kita berarti dan berarti untuk orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.